Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selalu kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para pemirsa Al-Falah TV yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Al-Falah TV yang dirahmati oleh Allah. Sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban, di mana di dalam bulan Sya'ban ini kita ada mengenal adanya malam nisfu Sya'ban. Dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi kita kaum muslimin setiap datang malam nisfu Sya'ban melakukan berbagai macam ibadah dan amaliyah. Dan setiap datang nisfu Sya'ban pula banyak pendapat-pendapat, komentar-komentar, terutama yang mengkritik tentang masalah amaliyah di nisfu Sya'ban tersebut. Perlu dimaklumi bersama bahwa di dalam kita beribadah ataupun di dalam kita beramaliyah, itu ada kalanya yang memang sifatnya adalah masyru'. Artinya disyariatkan. Dalilnya ada, ayat Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Nah, ini yang biasanya dilakukan pembantahan kepada kita-kita yang melakukan amaliyah atau ibadah di malam nisfu Sya'ban. Dalilnya mana, Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada kalanya amal ibadah atau amaliyah yang kita lakukan atau yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin itu sifatnya adalah tajrib, artinya pengalaman daripada ulama-ulama salafus sholih. Dan itu boleh kita lakukan, boleh kita amalkan selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, satu contoh umpamanya kita biasa silaturahim atau datang ke rumah orang alim, ke orang sholih, kita minta amalan atau minta ijazah, Jersidin, ini doa baca sekian kali ya, setiap selesai sholat 5 waktu umpamanya. Atau mungkin ini baca ya, pagi dan sore sekian kali. Itu boleh jadi ijazah-ijazah yang beliau berikan kepada kita itu dalilnya tidak ada. Artinya di Al-Quran itu bunyinya apa, di hadis seperti apa, boleh jadi tidak ada itu. Artinya bukan berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan hadis, tidak. Tapi itu adalah berdasarkan pengalaman daripada ulama tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah boleh itu kita lakukan? Ya, selama tidak bertentangan tadi dengan syariat, dengan aturan-aturan yang ada, nggak masalah. Ini amalkan, nanti kalau kamu baca nanti akan menghasilkan
ini akan punya fadilat keutamaan seperti ini. Nah, itu boleh kita amalkan, boleh. Dan sekali lagi kita nggak usah pusing-pusing atau bingung ibaratnya. Ini kok dalilnya nggak ada, dasar Al-Qur'annya nggak ada, hadisnya nggak ada. Tapi kita itu dapat dari ulama-ulama pendahulu kita, ulama-ulama salafus sholih, para guru-guru kita yang sudah nyata-nyata kealimannya, yang sudah nyata-nyata kesolihannya, yang nyata-nyata kewaliannya. Nah, masa kita lebih percaya dengan mereka-mereka yang mohon maaf, ya kesolihannya, kealimannya, apalagi kewaliannya masih belum bisa dibuktikan ya. Nah, jadi yakinlah dengan para guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, lakukanlah amaliyah di malam nisfu Sya'ban nanti sesuai dengan instruksi dari beliau. Kemudian yang ketiga, ada kalanya di dalam kita beribadah atau di dalam kita beramaliyah itu sifatnya adalah adah ya, atau adat, atau biasa kita sebut dengan bahasa budaya ya, budaya. Jadi banyak dalam kita beribadah atau bermuamalah ini bercampur dengan budaya setempat. Taruhlah contoh, di dalam agama kita diperintahkan untuk menutup aurat misalnya. Masalah yang untuk menutup aurat itu pakaian seperti apa, baju seperti apa, nah, itu bebas saja. Satu contoh seperti ya baju yang saya pakai ini orang biasa menyebut jas mini, atau kerahnya ini adalah kerah Shanghai atau model Cina. Jadi baju yang saya pakai ini ada pengaruh budaya Cina. Apakah kita sholat, apakah kita menutup aurat dengan memakai baju seperti ini itu dilarang? Tidak, ya boleh aja, nggak apa-apa. Karena baju seperti ini tidak bertentangan dengan syariat. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Seperti dalam masyarakat kita ada tradisi atau kebiasaan mandi-mandi misalnya ya. Ada mandi-mandi 7 bulan, ada mandi-mandi pengantin. Itu adalah bagian dari budaya. Budaya adalah bagian daripada kekayaan bangsa kita yang harus kita lestarikan. Pertanyaannya, apakah boleh kita lakukan, kita laksanakan itu praktek mandi-mandi 7 bulan, mandi-mandi sebelum naik ke pelaminan? Boleh, selama praktek mandinya tadi tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat. Contoh, ini saya bisa ketemu satu daerah di mana ada orang mandi-mandi 7 bulan itu melaksanakannya pas tengah hari Jumat. Jadi pas adzan Jumat itu dilaksanakan mandi-mandi. Berarti apa? Orang yang hadir di situ, orang yang melihat acara mandi-mandi di situ, itu pasti perempuan semua. Artinya tidak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki yang hadir di situ melihat acara mandi-mandi 7 bulan pada waktu itu, berarti dia tidak sholat Jumat. Padahal sholat Jumat bagi seorang laki-laki hukumnya adalah fardhu ain. Jadi sekali lagi ini adalah bagian daripada adat budaya. Silahkan boleh dilakukan selama itu tidak bertentangan dengan syariat dalam segi praktek maupun keyakinannya. Masalah keyakinan juga. Ketika kita melakukan acara mandi-mandi misalnya, kita tidak boleh punya keyakinan bahwa mandi-mandi itu bisa memberi manfaat atau bisa memberi madharat kepada orang yang dimandii. Itu adalah bagian daripada doa, harapan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mudah-mudahan dengan melaksanakan ritual atau acara mandi-mandi itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ketika bersalin bagi ibu yang bersangkutan, memberikan atau mengasihi anak yang solih dan solihah nantinya. Jadi itu adalah bentuk doa atau bentuk pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan. Jadi sekali lagi
mari malam nisfu Sa'ban nanti kita isi dengan berbagai amal dan ibadah sebagaimana yang sudah diarahkan daripada para guru-guru kita atau ulama salafus salih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya, khususnya bagi pribadi ulun dan umumnya bagi para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.